Selamat datang di channel YouTube Teknik Green Building Lanjut. Di sini, kami akan menjabarkan mengenai konsep dari Berliner Cultural Institute beserta asesmennya terhadap Green Building, kategori New Building. Saya sendiri, Alia Bedawianti, beserta rekan saya, Rais Rahmadi, yang merancang konsep dari Berliner Cultural Institute berikut. Selamat menyaksikan! Berliner Cultural Institute atau disingkat BCI merupakan institut yang berfokus pada edukasi serta pelestarian budaya masyarakat Bali yang mencakup aspek kebudayaan, sosial agama, maupun lingkungan di Bali. BCI sendiri berpusat di Jembrana, Bali. Namun, demi mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Bali, dilakukan pengembangan BCI dengan membangun gedung kampus baru di kawasan Bekasi, Indonesia. Untuk spesifik lokasinya sendiri itu berlokasi di Bekasi, Indonesia, di Jalan Serui Blok AE 12 Kawasan Industri MM2100 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Indonesia. Untuk lebar tanahnya sendiri itu sebesar 119,7 meter dengan lebar tanah belakang sebesar 126 meter dengan panjang tanah di kiri yaitu 77,4 meter dengan panjang tanah di kanan yaitu sebesar 85,7 meter. Berikut adalah peta lokasi tersebut di daerah Bekasi. Untuk spesifikasi lahannya sendiri itu kurang lebih memiliki luasan sebesar 10.000 meter persegi dengan luas tapak bangunannya itu adalah 2.000 meter persegi. Lalu untuk luas total bangunannya karena terdapat 9 lantai itu berarti 9 kali 2 yaitu 18.000 meter persegi. Untuk luas ruang terbuka hijaunya itu adalah 5.500 meter persegi dan lahan parkirnya yaitu seluas 1.400 meter persegi dengan fasilitas lainnya yang memiliki luas 1.100 meter persegi. Berikut adalah tampak eksterior dari BCI sendiri. Di sini dapat kita lihat bahwa konsepnya memang konsep tropical. Lalu dapat terlihat pula ada konsep tumbuhan yang berada secara vertikal di dinding maupun berada di setiap pemisah antar lantai. Lalu berikut adalah gambar ruang kelas dari BCI yang tentunya memanfaatkan bukaan jendela kaca yang sangat luas sehingga memungkinkan untuk cahaya alami masuk ke dalam ruangan. Lalu juga bukaan ini dapat dibuka sehingga udara dapat masuk. Lalu berikut adalah laboratorium BCI, di mana di sini adalah laboratorium dapur yang memasak untuk tentunya memasak masakan khas dari Bali. Lalu di sini dapat kita lihat pula bahwa sama jendelanya itu menggunakan bukaan yang sangat luas sehingga memungkinkan untuk cahaya dan udara masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya berikut adalah konsep
dari desain BCI ini, di mana tentunya kami menerapkan konsep Berliner Architectural Concept Design, di mana tentunya gedung ini itu adalah desain yang diadaptasi dari gedung tradisional khas Bali, sehingga memiliki nuansa kearifan lokal yang cocok untuk iklim tropis di Indonesia. Di mana kita lihat ini sangat khas dengan arsitektur Bali yang memiliki konsep alami. Dapat kita lihat dinding-dindingnya itu menggunakan bata alami, bata expose, lalu ada konsep-konsep warna orange natural, serta dipadukan dengan vegetasi-vegetasi. Lalu dapat dilihat di sini kita menggunakan 3 tumpukan atau stek, di mana itu menyimbolkan simbol kasta yang ada di masyarakat Bali sendiri, sehingga konsep ini diterapkan dengan konsep tersebut, di mana terdapat 9 lantai, namun desain sedemikian rupa sehingga terlihat seperti 3 tumpukan yang berbeda, sehingga dalam total 1 stek itu terdapat 3 lantai. Dapat terlihat pula di sini kita menggunakan konsep atap berbentuk limas, karena tentunya dengan konsep atap tersebut ini sangat erat kaitannya dengan desain arsitektural Bali yang cenderung menggunakan konsep atap berbentuk limas, yang tentunya menyimbolkan juga kasta yang ada di masyarakat Bali. Lalu berikut juga, seperti yang telah tadi saya jelaskan, kami menggunakan unsur batu alam pada bangunan sehingga, benar-benar sangat menyimbolkan arsitektural Bali. Berikut ada juga kolam buatan yang mana kolam teratai digunakan sebagai filosofis dari masyarakat Bali yang selalu mengedepankan keseimbangan dengan alam. Dapat terlihat pula di sini dapat lebih jelas ya, ada vegetasi vertikal yang menggantung. Di sini tentunya akan menambah estetika dari gedung serta juga eee, menghalangi panas yang berlebih untuk masuk ke dalam gedung secara langsung. Dapat terlihat pula di sini dinding-dindingnya itu adalah dinding-dinding tinggi dengan rasio ventilasi tinggi, sehingga akan sangat memudahkan dalam pengaturan suhu dan kelembapan, sehingga suhu yang berada di dalam ruangan itu tidak terlalu panas. Dapat lihat pula di sini kita dapat berada di luar di bagian balkon, sehingga memudahkan dalam hal perawatan dan sebagainya. Dan di sini juga kami menggunakan konsep energi alternatif, kami menggunakan panel surya di bagian atap bangunan. Kemudian kami juga menggunakan sistem panen hujan dan ras, serta menggunakan rooftop garden, namun dalam penerapannya ini tidak semua bagian dari atap kami tutupi menggunakan vegetasi. Baiklah, setelah menjelaskan tentang konsep, di sini mungkin kami akan langsung masuk saja ke dalam assessment green building dari BCI berikut. Untuk assessment green building sendiri itu terdapat 6 kategori. Berikut langsung saja kami mulai dari kategori pertama, yaitu appropriate site development atau kategori tepat guna lahan. Dalam kategori aspek tepat guna lahan ini tentunya ada aspek-aspek yang wajib untuk dipenuhi, yaitu ada ruang terbuka hijau yang lebih dari 50%, di mana di sini kami menggunakan 55% dari total luas lahan, lalu juga vegetasi menutupi 60% dari RTH tersebut, serta terdapat analisis pengolahan air limpasan. Berikut hal-hal tersebut tentunya sudah terpenuhi di desain kami. Kemudian untuk ASD sendiri itu untuk kategori ASD 1 itu di sini kami mendapatkan poin 1 untuk identifikasi risiko bencana, lalu mendapatkan poin 2 untuk mitigasi struktural dan non struktural. Lalu untuk ASD 2 kami mendapatkan poin 1 untuk lokasinya yang dilengkapi
yang dekat dengan 9 prasarana dan sarana kota. Lalu untuk ASD 3 kami mendapatkan poin 1 untuk lokasi yang dilengkapi, 7 fasilitas umum yang jaraknya itu kurang dari 700 meter, lalu juga mendapatkan poin 1 kembali untuk, pembukaan akses terhadap pejalan kaki, serta, mendapatkan 1 poin lagi untuk tapak bangunan yang tanpa pagar. Untuk ASD 4 sendiri mendapatkan 1 poin untuk terdapatnya halte dalam jangkauan 500 meter. Terus kemudian mendapatkan 1 poin untuk vegetasi softscape sebesar 40%, lalu penggunaan tanaman lokal, sehingga mendapatkan poin 1 poin lagi. Lalu untuk ASD 7 itu kami mendapatkan 1 poin untuk penggunaan panel surya sebesar 40% dari total luas atap. Lalu juga adanya upaya pengurangan beban banjir. Kami mendapatkan poin 2 untuk upaya tersebut karena, kami menggunakan konsep recirculating, eee, rainfall system. Selanjutnya untuk kategori kedua di sini ada kategori energi efficiency and conservation atau efisiensi dan konservasi energi. Di konsep ini terdapat poin wajib yaitu pemasangan 4 kategori submeteran, lalu terdapat pula perhitungan OOTV sesuai SNI nomor 6389. Untuk EEC sendiri, EEC 1 itu kami mendapatkan 4 poin untuk perhitungan pengurangan konsumsi energi dan CO2, lalu kami mendapatkan 1 poin untuk penggunaan lampu hemat energi, 1 poin untuk zonasi pencahayaan, 1 poin untuk sensor pengendali cahaya, 1 poin untuk penggunaan 40% cahaya alami, 3 poin untuk penggunaan 30% ventilasi alami, lalu 5 poin untuk penggunaan energi terbarukan. Dapat terlihat di sini di gambar, eee tampak lebih jelas bahwa kami itu menerapkan konsep energi terbarukan serta penghematan energi karena menggunakan cahaya alami dan bukan ventilasi yang cukup baik. Lalu untuk konsep, water conservation sendiri, itu kami tentunya menggunakan 3 kategori meteran air, lalu terdapat pula perhitungan konsumsi air bersih. Lalu untuk, perolehan poinnya sendiri, kami memperoleh 7 poin untuk kebutuhan air dari sumber primer yang hanya digunakan sebesar 50%, sisanya kami menggunakan sumber-sumber air lainnya. Lalu untuk terdapat pula 3 poin untuk penghematan air, menggunakan 92% fitur air. Lalu penggunaan grey water untuk flushing dan menyiram tanaman, mendapatkan 2 poin, serta terdapatnya meteran air daur ulang untuk flushing dan tanaman yang mendapatkan 1 poin. Lalu mendapatkan pula 2 poin untuk penggunaan air kondensasi AC dan air hujan. Terdapat 3 poin untuk penyediaan penampungan air hujan berkapasitas 100%. Lalu terdapat 2 poin untuk penerapan irigasi tetes dan sprinkler untuk 85% dari tanaman. Lalu selanjutnya untuk material resources and recycle, itu adalah sumber dan siklus materi, di mana di sini kami tidak menggunakan CFC, HCFC, dan halon sebagai bahan refrigeran maupun pemadam kebakaran. Serta di sini kami menggunakan seluruh material bekas pada 23% bangunan, lalu sehingga kami memperoleh 2 poin, lalu 1 poin untuk 12% produk menggunakan eco-label, 1 poin lagi untuk 11% material bersertifikasi manajemen lingkungan, dan 1 poin lagi untuk 2,5% material berasal dari sumber daya terbarukan. Kami juga memperoleh 1 poin untuk tidak menggunakan bahan perusak ozon untuk sistem fire suspension. Memperoleh 1 poin untuk penggunaan 100% kayu bersertifikat, 35% kayu tersebut juga berasal dari LEI dan FSC. Kami memperoleh 3 poin untuk penggunaan 33% material prafabrikasi, 1 poin untuk 50% material yang kami gunakan itu berada dalam radius 1000 km, 1 poin untuk 85% dari material tersebut berasal dari Indonesia, serta 3 poin untuk penggunaan life cycle assessment untuk material yang ada di dalam gedung ini.
Berikut adalah beberapa contoh material yang kami gunakan, yaitu tentunya kami menggunakan batu merah. Ada batu merah yang kami gunakan untuk diekspos dan ada yang berada di dalam bangunan, lalu penggunaan material kayu, penggunaan material odorless wall paint, lalu kaca insulasi. Kami juga menggunakan material baja, beton rumput, lalu PVC dan linoleum. Lalu selanjutnya untuk aspek indoor health and comfort dan kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan. Di sini kami tentunya menerapkan jumlah ventilasi alami yang cukup banyak. Lalu kami juga mengendalikan eh, peng- pengedaran asap rokok di lingkungan kampus. Lalu juga kami 100% tidak menggunakan material asbestos. Untuk sensor, di sini kami memperoleh 2 poin untuk menggunakan sensor dan sistem kendali CO2. Kami memperoleh 1 poin untuk penghitungan refrigerant concentration limit. Kami memperoleh 1 poin untuk kandungan VOCs cat rendah, serta 1 poin lagi karena kami menggunakan lampu tanpa merkuri. Lalu kami juga mendapatkan 1 poin atas desain yang dapat melakukan pandangan langsung keluar gedung demi kenyamanan mata. Kami memperoleh 1 poin lagi untuk penggunaan iluminasi yang sesuai dengan kebutuhan ruangan, 1 poin untuk kondisi suhu ruangan yang berada dalam standar kenyamanan, yaitu 24 plus minus 1 derajat Celcius, kelembapan relatif 55 plus minus 5%, lalu juga 1 poin lagi untuk kebisingan ruangan memenuhi baku mutu. Untuk kategori terakhir yaitu kategori Building Environment Management atau manajemen lingkungan bangunan. Di sini kami tentunya menerapkan pemilahan 5 kategori sampah serta tidak adanya kecelakaan kerja selama konstruksi. Untuk BEM sendiri, di sini kami pertama itu melibatkan 2 tenaga ahli bersertifikat Greenseed Professional. Kami juga melakukan manajemen limbah padat maupun limbah cair, di mana limbah organik itu kami kompos, sementara limbah organik dan limbah B3 itu kami bekerja sama dengan pihak ketiga. Masing-masing poin dari yang telah saya sebutkan tadi memperoleh 1 poin. Nah, berikut adalah ringkasan dari kriteria tolak ukur green building, di mana secara total untuk kategori tepat guna lahan itu memperoleh nilai 13 poin, efisiensi dan konservasi energi memperoleh 16 poin, konservasi air memperoleh 20 poin, siklus dan sumber material memperoleh 16 poin, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang memperoleh 9 poin, manajemen lingkungan bangunan memperoleh 10 poin, sehingga total terdapat 84 poin dengan total persentase yaitu 0,83% untuk bangunan tersebut, sehingga eh, bangunan kami memperoleh predikat platinum untuk green building. Sekian dan terima kasih atas penjelasan kami mengenai Balinese Cultural Institute Green Building Concept and Assessment. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.